Kalau di Yahudi itu uh, ada kurban nggak, Bang? Oh, ada korbanot, ada. Oh, maksud aku tuh dibakar atau disembelih. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Hagi Zuma dengan Hagi Billy ya, seorang Yahudi ini mendebat orang-orang Kristen. Dan ini lucu. Orang-orang Kristen mendebat orang Yahudi, orang-orang Kristen mendebat umat Islam. Ini lucu gitu ya, lucu karena orang-orang Kristen ini kan kitabnya aja nyolong. Istilah-istilahnya juga nyolong ya, kitabnya nyolong dari Yahudi, istilah-istilahnya juga nyolong dari umat Islam gitu ya, agama Islam. Tapi mereka dengan PD-nya mendebat orang Yahudi yang kitabnya dicolong, dan mendebat umat Islam ya, yang dimana istilah-istilah di dalam Islam itu juga mereka colong gitu. Lucu ini kepedean mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Halo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara Bintang Vision. Dari Katolik Protestan? Protestan. Ini pertama ya. Saya mau tanya langsung ini. Anda bisa jawab berarti Anda hebat. Apa itu? Saya akui. Apa itu Bang? Itu Nabi Muhammad kenapa beristri anak umur 6 tahun? Itu masuk logis enggak? Mungkin karena sebelumnya ada Tuhan turun ke bumi mengisap tetek manusia. Mungkin dia contoh dari situ. Mungkin dia berpikir kalau Tuhan aja bisa isap tetek, masa saya tidak? Gitu Bang ya. Di Lukas 27 nomor 11 Tuhan ngisap tetek. Halo, selamat malam saudara Ardian. Ya, selamat malam. Malam Bang. Dari mana ini Bang? Katolik, Protestan? Dari mana aja Bang? Enggak, maksudnya agamanya. Agama, nggak penting agama itu Bang. Cuma mau nanya aja ke abang, boleh? Halo, selamat malam saudara Jonathan. Dari agama mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Ya, silakan buka kameranya, kita diskusi dengan santai. Silakan Bang. Halo. Halo. Iya, silakan buka kameranya. Silakan Bang, silakan. Saya sudah undang buka kamera. Halo. Silakan. Halo. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Buka kamera.
Ya. Oke. Ini ada tema abangku. Karena Islam ini kan jadi sasaran misi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi artinya saudara Maksudnya kenapa Islam jadi sasaran? ya, kan seluruh bangsa. Berarti termasuk kami Islam kan? Dan kita lihat misionaris itu kan banyak yang Nggak usah bilang seluruh bangsa dulu, khususnya kepada agama Islam saja kenapa jadi sasaran? ya kan perintahnya begitu. Makanya ada misionaris berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura jadi mantan kiai kan gitu bang. Kalian suka berpura-pura kan gitu. Maksudnya di agama Islam ada yang berpura-pura juga jadi kiai. Bukan, di agama Kristen ini karena mereka menginginkan memurtadkan umat Islam, mereka berpura-pura jadi mantan ustadz lah, mantan kiai lah, segala macam lah. Agama Kristen itu kalau kita ikuti baik Pak, nggak pernah mau rencana untuk memurtadkan Muslim, nggak pernah itu. Mau saya kasih tonton videonya. Betapa banyak pendeta yang misionaris yang mengaku kemudian sudah masuk ke pesantren-pesantren, membagikan siswa-siswa santri di sana Bible dalam bahasa Arab dan seterusnya. Itu pekerjaan kalian. Misionaris itu kan ada. Masa kitab Anda tolak? Bunyinya kan jelas, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kan itu. Maka kami sebelum Anda jadikan murid, Kalau kita memahami pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku itu bukan berarti kita mau mengajak-ngajak agama lain untuk ikut-ikut, karena bagi kepada manusia. Lalu bagaimana kemudian ininya? Bagaimana implementasinya jadikanlah seluruh bangsa jadi murid itu gimana caranya? Makanya dengar dulu saya jelaskan. Bagaimana caranya? Jangan jelaskan yang lain. Jadi jangan kita ambil ayat itu untuk menjadikan satu alasan untuk mau menyerahkan. Lah, itu fakta. Kalian lakukan itu kok. Makanya ada disebut kristenisasi. Misionaris. Dengar dulu saya jelaskan Juma. Dengar dulu saya jelaskan. Belanda datang kemudian mengkristenkan Nusantara. Ayo. Juma, kita berbicara jangan kita Portugis datang mengkristenkan Nusantara. Ayo. Kenapa Anda ingkari itu? Bang Juma, kalau kita berbicara coba kita sedikit meredahkan emosi kita. Jangan cepat-cepat. Saya tidak emosi. Saya bertanya, apa implementasi perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku itu bagaimana caranya untuk merealisasikan itu gimana caranya? Itu fakta di lapangan. Makanya dengar saya jelaskan dulu. Kalau kita memaknai kalimat yang dibilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukan berarti kita dengar ya saya jelaskan. Bukan kita pergi ke orang untuk mari ikut saya, mari ikut saya. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Cara halus. Jadi bukan cara ini. Lalu? Ini kalau Anda berbicara belum apa-apa lagi Anda emosi. Lalu tadi kasar enggak? Lalu cara apa? Makanya dengar saya jelaskan dulu. Secara kasar enggak? Dulu aja 300 tahun lebih cara kasarnya, dibunuh tak habis itu dimurtadkan. Nah, sekarang caranya gimana? Aduh. Gini saya Juma. Lebih baik lebih bagusnya saran saya begini. Hentikanlah kamu punya debat-debat ini sudah. Oh, nggak bisa dong. Biar kalian leluasa memurtadkan orang gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Menyerang satu dengan yang lain tidak ada. Nggak bisa. Ya makanya hentikan memurtadkan orang, hentikan kristenisasi. Rubah itu kitabmu supaya jangan tampil seperti keislaman kitabmu, rubah. Suruh itu pendeta-pendetamu, misionarismu untuk jangan berpura-pura jadi Islam.
Maksudnya berpura-pura jadi Islam gimana, Bang? Mereka berpura-pura menjadi ustadz dari pesantren ke pesantren, masuk ke pesantren-pesantren. Adakah yang berpura-pura? Adakah yang Ya, berpura-pura begitu? makanya saudaraku, makanya Dengar dulu, dengar. Saya kenapa tidak mereka membantah. melakukan itu? Karena Dengar. amanat agung. Dengar dulu, saya tidak membantah. Saya tidak membantah. Kalau memang itu fakta, dan saya Fakta tidak itu. membantah, Pak. Dan saya tidak membantah. Tapi saya mau bilang gini, orang-orang yang seperti itulah yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Makanya mereka Loh, dia melakukan ini. Perintah Bible yang dia lakukan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Iya, dengar dulu saya jelaskan, Pak. Jadi saya mau katakan bahwa orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang tidak termasuk di dalam kategori kepercayaan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Mereka itu Nah, munafik. ini di dalam perintahnya ini ada perintahnya. Iya, betul. Tapi orang-orang yang seperti Abang disampaikan itu adalah orang-orang yang munafik. Kok munafik? Ada perintahnya yang tidak kok. percaya kepada Yesus Kristus. Lah, justru Yesus yang katanya perintahkan, Yesus yang perintahkan. Makanya mereka berpura-pura. Lah, Bang. Yesus yang perintahkan ini. Kok kenapa bilang Yesus yang perintahkan, Bang? Matius 28. Ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus menyampaikan dengan kalimat berpura-pura. Ada nggak? Dengarkan. Kalau kalimat berpura-pura itu Paulus yang ngajarkan. Filipi 1 nomor 18. Gini. Kata berpura-pura yang disampaikan oleh Paulus itu ada nggak di dalam Bible? Ada. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda. Apanya itu? Apanya? Terkait dengan Kristus Yesus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, mau cara berpura-pura atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Yang disampaikan dengan Juma, bahwa yang saya mau tuntut itu kata berpura-pura yang dituliskan di dalam Bible itu ada nggak? Ada. Nah, coba buka saya lihat. Kata Silakan Anda buka. berpura-pura. Kitab Anda buka. Yang intinya ada kata bilang berpura-pura ya, harus bilang Iya. berpura-pura. Bukan berpura-pura lagi. Ini Mengelabui. kamu sudah berdalil. Ini kamu Mengelabui. sudah Mengelabui. Filipi 1 nomor 18. Anda buka. Juma, Propasis. kalau kamu berbicara itu jangan kamu pakai cara-cara begitu untuk menjatuhkan orang, Juma. Saudaraku, saya baca data, bukan saya ngarang. Filipi 1 nomor 18. Iya. Kristus diberitakan dengan maksud diberitakan dengan Berpura-pura. maksud palsu, Berpura-pura. dengan maksud Berpura-pura. berpura-pura, dengan Iya, maksud kata berpura-pura mengelabui. Kata Ada. berpura-pura ada. Mana? Iya, Mana? ada, Coba tunjukkan. ada, Coba tunjukkan ada, kata berpura-pura. ada. Harus Filipi kata berpura-pura 1 ya. nomor 18 ada, jelas itu. Harus kata berpura-pura ya. Harus Bukan berpura-pura lagi, bukan berpura-pura lagi. Maksud palsu, mengelabui. Kalau mengelabui Bang, itu apa Bang. maksudnya, Bang? Kalau mengelabui itu maksudnya apa? Mengelabui itu maksudnya apa? Saya berpatokan kepada yang sudah disampaikan pertama itu berpura-pura. Iya, berpura-pura dan mengelabui itu apa bedanya? Mana kata berpura-pura? Berpura-pura dan mengelabui sama enggak? Iya, berpura-pura dengan mengelabui memang sama. Tujuannya Nah, sudah. sama. Tujuannya Nah, sama. sama. Tapi yang disampaikan Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya di situ propasis. Propasis itu artinya berpura-pura, mengelabui. ada tulis berpropasis di dalam Bible. Ada. Bahasa aslinya propasis, bahasa Yunaninya propasis. Ada di dalam ada. Tunjukkan Ada. propasis itu. Coba tunjukkan. Silakan sekarang Anda buka HP Anda, lihat di HP Anda Filipi 1 nomor 18. Alkitab kata Sabda. yang tadi itu, kata apa itu yang saya tidak bisa ucapkan itu berpropasis kah? Apa itu? Ada di dalam Bible. Propasis. Ada. Silakan Ya, tidak Anda ada. buka HP Anda. Silakan Ada, Anda Bang. buka HP Ada. Anda. Tidak Silakan ada. buka.
Silakan Anda Juma. buka HP Anda, Alkitab Sabda, Alkitab Juma, Sabda, Juma bisa dengar saya Alkitab bicara nggak? Sabda Anda buka, Filipi 1 nomor 18, di situ jelas kata propasis Juma. artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Membohongi, menipu. Juma, Juma, dengar saya jelaskan dulu. Kamu Iya. kalau berdebat, saya selalu lihat kamu itu cepat-cepat naik emosi, naik darah ya. Oh enggak, memang suara saya begitu. Oh, harus Memang rubah. saya Harus rubah. Kenapa bisa? Sikap dan perilakumu itu kalau berdebat rubah, Pak. Oh, Rupamu iya. nggak bisa rubah, Oke, tapi sikap dan oke. perilaku itu bisa Oke. dirubah, Pak. Oke, silakan. Ah, Silakan begitu, silakan Bang Juma. Anda buka Filipi 1 nomor 18. Di situ Paulus mengatakan tentang Yesus diberitakan dengan cara propasis atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersukacita, kan gitu. Ya, kalau Paulus tetap bersukacita karena dia merasa bahwa apa yang dia menyampaikan tentang firman itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia itu kan barang yang nyata, fakta. Apalagi Tuhan yang mana yang datang kepada dia? Tuhan yang mana? Tuhan itu cuma gelar Juma. Iya, Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus? Tuhan Yesus itu kan lah. cuma satu, yaitu Yesus lah. Yotevave. Sejak kapan kok ada Tuhan Yesus? Itu Tuhan dari mana itu? Juma gini. Mas, dengar Tuhan sama dari mana itu? Saya tanya abang. Tuhan dari Juma, mana dengar itu sama- Yesus? Juma dengar Tuhan sama dari mana? menyampaikan. Juma dengar sama menyampaikan dulu. Oh, silakan, silakan. Kalau kamu berdebat, apa yang kami percayai dengan apa yang kamu percaya sesuai dengan keyakinan kamu itu atau keyakinan kami masing-masing kepercayaan itu, jangan kita saling menyerang di situ karena masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya iman. Yang menyerang itu agama kalian secara terstruktur, terencana dan masif. Agamamu yang menyerang agama kami. Lucu. Dengar gini, Pak. Dengar gini, Bang Juma. Dengar gini. Kalau mau bilang kita yang menyerang, gini aja. Stoplah sudah berdebat ini, stoplah sudah Ya. mempergunakan hal Rubah ini. dulu. Jadi, rubah dulu semua. Keluarkan istilah Al-Quran di dalam sini di kitab Anda. Keluarkan Istilah semua apa? istilah. Istilah apa lagi Juma? Istilah Ini apa? aja sampulnya aja sudah tertulis Alkitab ini, tulisannya Alkitab. Ini Lalu bahasa Al-Quran. Ini bahasa Lalu Al-Quran ini. Ini nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Kenapa ada di sini? Ini kan kitab dibawa oleh Belanda ini. Lalu kalau orang Kristen yang ada di Arab itu, dorang punya Bible dia tulis apa? Dorang Ya punya beda, Bible silakan dia tulis apa? silakan Al-Muqaddas di sana. Al-Muqaddas kalau di sana, bukan Alkitab, Al-Muqaddas. Dan itu di Arab. Ini bukan di Arab kan? Ini di Indonesia. Kenapa kalian menggunakan kata ini? Apa tujuannya kalian berpura-pura menggunakan ini? Lah kalau kami yang orang berbangsa Indonesia, orang Indonesia sebut Alkitab saja lah, mau sebutkan apa Juma? Enggak. Itulah yang tadi disebut berpura-pura, mengelabui, propasis. Nih. Lalu maunya Juma itu ganti Alkitab dengan apa? Kalau menurut kamu, coba sama Ya, tanya. apa nama kitabmu? Apa nama kitabmu yang aslinya apa? Nama kitabnya apa? Kalau menurut hemat saya itu Alkitab aja, apalagi? Di Indonesia baru kitab saudara. Ini bernama Alkitab di Indonesia. Di Indonesia. Makanya sama tanya Kenapa sama kamu. kenapa jadi Menurut Alkitab? kamu. Karena perintah berpura-pura mengelabui. Filipi dengar. 1 nomor 18. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau menurut kamu mau ganti kata Alkitab itu dengan pakai kata apa kalau menurut kamu? Coba. Boleh Bible, boleh Biblos, terserah. Biblika juga boleh, atau kumpulan buku-buku juga boleh. Kenapa harus menggunakan nama Al-Quran di sini? Oh, kalau cuma itu saja gampang lah, tinggal dirubah aja kok gampang. Ya silakan. Silakan Anda rubah. Kenapa? Silakan. Jangan mengatakan gampang. Silakan.
serukan seluruh Kristen Indonesia untuk mengeluarkan semua istilah Al-Quran di dalam buku ini. Silakan. Nanti saya menyampaikan itu kepada semua supaya ganti itu Alkitab, nama Alkitab. Oke. Oke. Kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya. Iya. Nah, Iya. Terus yang kedua, suruh misionaris itu berhenti untuk dari rumah ke rumah atau mendatangi orang-orang Islam, anak Islam, membagi-bagikan buku-buku atau baju-baju yang tujuannya untuk memurtadkan. Suruh berhenti itu semua. Ya Bang Jangan Juma yang lagi. suruh aja. Bang Juma yang suruh aja. Caranya saya menyuruh itu dengan saya tampil di sini. Makanya jangan dilarang. Tidak. Iya. Kan gitu. Makanya jangan dilarang. Boleh tampil tapi cara menyampaikan itu coba yang baik-baik saja, jangan saling menyerang apa dan Gimana? sebagainya. Kan Nggak usah. agama Anda datang dengan berpura-pura. Datang dengan berpura-pura. Yang sopan, yang Agama Anda datang dengan berpura-pura. Maka kami harus menghalang supaya generasi Islam itu tidak menjadi seperti agama Anda menyembah Kristus. Karena orang Yahudi menyembah Hasem, menyembah Elohim, bukan menyembah Kristus. jadi dengar. Dengar. Kalau iman Ini kami, sudah kayak Paulus abang ini, gelap, nggak terang, nggak jelas. ini lampu ini padam ini. Oh padam, iya. Lanjut. Lampu ini dia padam-padam ini cuma. Iya, silakan. Lanjut. Aduh. Ya, suruh aja misionaris berhenti. Jangan suka murtad-murtadkan orang, datangi orang, bagi-bagi baju, bagi-bagi buku, tabloid. Ngapain kayak gitu? Kayak murah sekali agamanya. Agama kok senilai dengan Indomie. Cuma kalau orang-orang yang seperti itu, kalau menurut saya tidak masuk di dalam garis kekristenan orang-orang yang seperti itu. Tapi yang tadi perintahnya kan memang ada, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu kan ada perintah, Bang. Markus 16 nomor 16. Bukan perintahkan Yang percaya Bible. baptis. Bukan perintahkan, itu dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kita menyampaikan kebenaran firman ini terserah bagi siapa yang mau mengikut. Ya, memang terserah. Tapi kalau cara-caranya itu baik, boleh. Ini enggak, dia dengan cara-cara propasis. Iya, makanya kita membantah kalau orang-orang seperti itu, menurut saya orang-orang itu tidak masuk di dalam garis kekristenan, orang-orang itu fasik. Mereka menjalankan perintah Bible kok enggak masuk ke Kristenan. Lucu abang ini. Orang-orang itu yang tidak paham. Makanya mereka melakukan Kan ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, gimana caranya menjadikan bangsa sebagai murid? Ya dengan cara berpura-pura. Lalu dengan iman pribadi saya, ya, kami menyampaikan. Lalu kalau siapa yang mau dengar, siapa yang mau ikut, tidak terserah dia. Nah, itulah makanya kami ada. Itu Karena aja. kami berarti Anda sudah akui kan bahwa ada perintah amanat agung untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kami kan? Anda sudah mengakui? Iya terserah. Lalu kami diam aja. Hah? Kami diam aja setelah kalian datang berpura-pura seperti penampilan ustadz, pakai jilbab, pakai mukena, pakai baju koko, Coba pegang mana tasbih. Juma kalau itu fakta coba kau kasih lihat video sama lihat itu kalau memang itu orang Kristen yang caranya begitu. Oke. Coba mana? Oke, coba saya lihat ya. Tunggu saya ambil HP ku ya. Dan ini memang betul kah? Iya betul lah. Kok anda selama ini? Jangan sampai itu bukan orang Kristen, kamu mengada-ngada aja ini. Ya silakan aja Anda bilang gitu. Sekarang Anda, saudara saya ini di mana tinggal kok sampai nggak tahu misi kristenisasi di Indonesia? Karena saya tidak sibuk dengan hal-hal begitu. Untuk apa? Untuk menuntut bola. Baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah lainnya. Oh, orang ini dari Muslim masuk Kristen. Tadi saya pulang lagi sebentar. Bukan awalnya, bukan awal Kristen asli. Saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya plannya gerakan bawah tanah.
Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah, yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Jadi orang itu bukannya awalnya dia orang Kristen, aslinya Kristen dari nenek moyangnya bukan. Dia tuh awalnya Muslim. Cuma mungkin udah karena dengar. dia dapat petunjuk, mungkin karena dia dapat petunjuk. Sudah lalu dengar, mungkin dia sudah masuk. dengar. Sudah dengarkan misionarisnya, udah dengar. Dan masih banyak lagi, termasuk saya pernah jadi korbannya mereka. Saya pernah jadi korbannya, Bang. Saya bikin kegiatan Islam, lalu kemudian misionaris datang membagi-bagikan baju, termasuk kepada saya. Ketika baju itu saya bakar, saya dilaporkan kemudian kepada pihak berwajib. Kan lucu. Saya yang jadi sasaran pemurtadan, saya juga yang dilaporkan kepada pihak berwajib. Aneh gitu loh. Jadi itu sudah ada unsur pemaksaan. Sudah ada unsur pemaksaan. Ketika kami melakukan penolakan, termasuk membakar baju tersebut yang dibagi-bagikan oleh misionaris, dianggap itu penolakan dan melukai hati mereka sampai saya dilaporkan. Saya dilaporkan di pihak berwajib. Dianggap penistaan karena menolak, dimurtadkan. Saya menolak, dimurtadkan, saya dilaporkan. Berkongko-kongko pula tuh dari pihak kuasa hukumnya, saksi-saksinya. Dan yang lucu, yang menjadi saksi pelaporan adalah yang membagikan baju kaos ke saya. Itulah misionaris. Pingin kali kami murtad. Pingin kali kami murtad, kan lucu. Aneh kan? Nah, sekarang saudara datang ke sini ingin menghentikan kami. Oh, nggak bisa. Hentikan dulu misionaris. Hentikan penghujat-penghujat Islam. Ajak semua yang kabur ke luar negeri yang menghujat Islam itu masuk ke Indonesia kembali. Ajak masuk ke Indonesia kembali. Hentikan penistaan agama Islam. Kan itu. Hentikan kemudian misionaris dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Hentikan kemudian mendirikan rumah ibadah di tempat-tempat mayoritas Islam, di tengah-tengah hutan belantara yang di sekelilingnya perkampungan Islam yang banyak. Hentikan itu. Hentikan. Nah, baru kita berhenti begitu, saudara. Tapi kalau kalian misinya tidak pernah berhenti, ya kami tidak akan berhenti, dan itu tidak akan pernah kalian hentikan mungkin. Ya mustahil sih kalian mau berhenti, mustahil kurasa, karena itu perintah amanat agung di dalam kitab saudara. Ngomong apa ini? Ngomong apa bang ini? Nah, saya, apa, Bang? kalau dengan perkataan kamu begini, saya juga bisa bilang bahwa di daerah Jawa sana juga orang Muslim membantai kami Nasrani untuk beribadah. Di mana mulai jurus Paulus, mulai jurus Paulus keluar. Di mana umat Islam bisa maksakan orang Kristen ibadah? Ada-ada aja. Mana mungkin orang yang tidak bersunat bisa disuruh ke masjid? Ada-ada aja. Mana ada? Mulai jurus Paulus. Itulah Filipi 1:18 Anda sendiri praktekkan, bukan? Dengan cara propasis, dengan cara mengelabui, dengan cara membohongi, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu. Itu Anda sudah praktekkan barusan. Cuma lalu di daerah kemarin itu orang menyerang orang lagi beribadah di rumah ibadah itu apa? Di mana dia? Malah cuma dia paling pura-pura penipu sekali ya. Ngarang bebas. Di mana ada yang kayak begitu-begitu? Umat Islam kemudian menyerang orang untuk suruh masuk Islam, mana ada? Bukan menyerang orang Kristen suruh masuk Islam. Lalu? Tapi
berdasarkan tadi yang kamu menyampaikan bahwa orang Kristen menyerang orang Muslim apa dan sebagainya. Saya sendiri yang didatangi kok. Ini buktinya tadi yang saya tunjukkan videonya apa? Coba tunjukkan video sekarang. Ada umat Islam yang berpura-pura menggunakan atribut pendeta lalu masuk ke sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan Al-Quran. Bisa nggak? Ini saudara, ini kitab suci, nggak boleh disentuh sama orang Kristen, nggak boleh. Jadi tidak mungkin orang Islam berpura-pura Kristen membagi-bagikan Al-Quran, nggak mungkin. Tapi kalau ini lucunya pendeta yang membagi-bagikan kepada umat Islam, kan aneh. Cuma jangan kita mempergunakan suara besar untuk menutupi kita punya kesalahan dalam berbicara selalu, Kak. Oh iya. Itu selalu suara tinggi terus, tinggi supaya orang. Oke. Suara kuku kecilin, oke. Bukan. Kok suara tuh besar, terlalu besar supaya apa maksudnya itu? Oke. Kecilin. Tidak mau memberikan kesempatan untuk orang berbicara. Oke. Kalau saya itu forum habis, kau ini. Makanya saya ingat dengan Pak Ustadz yang orang Sulawesi Selatan, dia menyampaikan begini. Agamamu urus agamamu, keyakinanmu urus keyakinanmu, kenapa urus orang lain? Ya justru karena agamaku inilah yang kurus, karena agamaku mau dimurtadkan, menjadi sasaran pemurtadan Kristen, makanya saya urus. Masa saya diam aja? Kan agamaku. Maka ketika kita jadi ustadz itu menyampaikan ceramah itu jangan menyenggol-nyenggol, jangan itu kalau ustadz. Saya bukan ustadz, saya ini apologet Islam. Apologet Islam itu pembela akidah Islam. Apologet juga, tapi ranah berbicara itu kan ada di situ tentang agama Muslim, kan begitu juga ustadz. Iya, makanya hentikan aja, sederhana kok. Hentikan gerakan kristenisasi, hapus semua istilah Al-Quran di dalam Bible, jangan berpura-pura tampil seperti Islam. Selesai, damai kita, aman. Selama itu belum dihentikan, ya selama itu juga kami akan mempertahankan akidah kami dengan teknik menyerang. Kan begitu abangku. Suruh berhenti kristenisasi itu, suruh berhenti. Kalau pakai cara menyerang, bagaimana negara kita ini mau aman, mau damai? Lah, daripada kami diserang terus, kami bertahan dengan cara menyerang dong. Kenapa tidak bisa undang lalu hadir di dalam satu forum terus berbicara secara kekeluargaan begini dan begini? Kenapa itu sudah pernah kami lakukan. Tapi dari pihak pendeta sendiri, pertama dia pasang tarif 200 juta per orang. Kemudian yang kedua, setelah itu dia minta supaya dihadirkan banyak hal, difasilitasi hotel bla bla dan seterusnya. Lalu setelah itu mundur, berhenti, tidak jadi. Lalu kalau bisa sekolah STT itu jangan lagi ada pelajaran Islamologi di dalamnya. Gitu. Iya, makanya tujuan saya tanya Bang, sekolah teologi itu apa fungsinya belajar Islamologi? Apa tujuannya dia mempelajari Islam tapi dengan cara menipu mahasiswa? Apa tujuannya? Universitas apa? STT itu. Sekolah tinggi teologi itu mereka mengajarkan Islamologi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka menghujat Tuhan kami di situ. Adakah yang cuma tahu seperti itu mereka mengajar begitu? Makanya abangku, lihat aja tim kita sudah melaporkan STT yang ada di Nias sana itu. Itu kita sudah laporkan. Kenapa dia mengajarkan kemudian tentang Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam, menghina, menghujat, menista. Terus ketika sudah dilapor ada tindakan pemerintah tidak? Ya, wallahu alam, prosesnya masih berjalan. Ya, kenapa juga harus Oke. Mungkin kita berdebat dulu sampai di situ, saya minta pamit. Salam hormat. Siap. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sama-sama saudara Jonathan. Sehat terus. Banyak belajar lagi. Amin.
Halo saudara Patrick, selamat malam. Selamat malam. Dari Katolik Protestan. Katolik bang. Katolik. Oke. Bisa buka kamera? Gelap nih bang, soalnya di perantauan bang. Oh, di perantauan. Tidak ada PLN berarti di sana. Tidak ada PLN di perantauan, tidak ada PLN. Aku cuma bertanya saja bang, boleh bang? Apa itu? Yesus itu bang, gimana konsepnya bang? Aku agak bingung bang. Tapi Katolik. Iya, aku mencari jalan kebenaran bang. Lama aku mikirkan ini bang. Konsep Yesus gitu, kepikiran terus aku bang. Ya, setahu saya sih kalau berbicara mengenai Yesus di dalam Bible nih, di kitab ini mengaku diutus kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat itu. Dia hanya ingin dikenal sebagai Mesias. Dia hanya ingin dikenal sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nah itu, nggak ada masalah sampai di situ, nggak ada masalah. Kan tujuannya adalah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Tapi yang bermasalah ini, yang diajarkan oleh Kristen, kok Mesias jadi Tuhan? Itu loh. Kok bisa? Dan kalau ditanya, Yesus yang Tuhan itu Tuhan yang mana? Jawaban mereka adalah Tuhannya Bani Israel. Kan itu menghantam dua agama besar di bumi ini. Agama Yahudi, agama Islam. Karena dua agama ini menuhankan kepada Tuhan yang hakikatnya sama. Yang mengajarkan kemudian pengajaran satu Tuhan kepada Bani Israel, Bani Ismail. Nah itu, ketika Kristen mengusung konsep Yesus adalah Tuhannya Bani Israel yang mengambil rupa manusia, waduh, hancur kita sudah. Tapi kalau sebenarnya Kristen itu mengatakan bahwa sesuai dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, rupanya yang menjadi Yesus itu adalah Theos. Apa Theos itu? Dewa orang-orang Roma dan Yunani. Nah, itu baru bisa diterima. Kalau yang nuzul menjadi manusia, mati disalib di atas salib, adalah dewa orang Roma Yunani, turun ke bumi, itu masih bisa diterima bang. Tapi kalau konsep agama Yahudi, Tuhannya turun ke bumi, lalu menebus dosa manusia di atas tiang salib, lalu mati, bangkit pada hari ketiga, itu nggak masuk. Nggak masuk di agama Yahudi, nggak masuk di agama kami Islam, nggak masuk. Tapi kalau misalnya Theos, dewa, turun ke bumi, kemudian mengorbankan dirinya untuk orang-orang Roma, Yunani, ya derita mereka. Kan itu juga yang dianut oleh Krishna. Krishna adalah jelmaan Brahma turun ke bumi untuk menyelamatkan kemudian orang-orang Hindu. Nah tapi kalau turun ke bumi menyelamatkan kami juga umat Islam, umat Yahudi, mana bisa? Kami diperintahkan untuk selamat, taat kepada perintah Tuhan. Ada dosa, kami bertobat, dah selesai. Itu aja. Kami beriman kepada para nabi yang diutus. Kami percaya yang mengutusnya adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Nah itu, jalan keselamatan itu di situ. Nah tapi kalau Tuhan, langit dan bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ya, itu nggak nyambung dengan Tuhan kami, nggak nyambung. Tapi kalau nyambung Tuhannya Romawi, Yunani, ya mungkin. Atau dewa-dewa Mesir kuno, India kuno mungkin. Tapi kalau di agama Samawi itu nggak ada konsep begitu bang. Makanya tema ini saya angkat. Yesus mana yang kamu tuhankan? Tapi Yesus kan diutus untuknya juga bang, apa nebus dosa. Yesus nebus dosa. Yesus diutus untuk menebus dosa. Kalau kami, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia, untuk mentahirkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara Nabi Muhammad mengajarkan, kalau kamu berdosa, ini caranya menghapuskan. Kalau kamu
kemudian melakukan dosa ini caranya menghapuskan. Kalau kau melakukan tindakan yang menyalahi perintah Tuhan, ini caranya. Jadi kita disucikan oleh ajarannya, bukan Nabi Muhammad yang kami tumbalkan. Nah, kalau Yesus turun mengajarkan menghapuskan dosa, Yesus juga begitu kan dalam Bible, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah. Kan itu ajaran Yesus. Lagian nih, kalau kita mau berbicara mengenai salib, orang-orang Yahudi berdasarkan Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 35. Mereka diperintahkan oleh Tuhan langit dan bumi untuk berkurban hewan, binatang ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Kami pun demikian adanya. Nah, orang-orang Yahudi sebelum Kristen, tidak ada mereka menebus dosa menggunakan pola salib. Misalnya, mereka ingin menghapuskan dosa seluruh orang Israel, mereka menggunakan lembu, sapi. Tidak ada itu sapi disalib di pohon begini. Nggak ada. Atau domba disalib, nggak ada. Salib itu adalah tiang atau palang tempat menghukum orang yang melakukan dosa besar yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Baik menurut kitabnya Yahudi maupun menurut kitabnya Islam. Jadi salib itu adalah hukuman kutukan kepada pelaku maksiat. Orang yang melanggar perintah Tuhan itulah yang disalib. Nah, di Kristen justru Tuhannya yang disalib. Penting saja pikir Yesus nih. Kena salib lah. Nah, itu dia. Padahal kan, coba dilihat di dalam kitab Tawarik. 2 Tawarik 7:14. Ketika kemudian umatku mencari wajahku, lalu berpaling dari dosa-dosanya, maka aku Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka dari langit. Ngapain dia turun ke bumi? Kalau Tuhan bisa menghapuskan dosa dari langit, ngapain dia harus turun ke bumi menjadi bayi lagi? Ini konsep dari mana sebenarnya ini? Konsep dari mana ini yang diusung oleh saudara kami Kristen? Konsep Yahudi nggak mungkin. Mesias bagi Yahudi adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Itu Mesias. Kenapa kemudian ketika dia menjadi Yunani, Kristus, tiba-tiba Tuhan yang turun ke bumi? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kok Tuhan yang lahir? Sementara kitab Yahudi yang diusung oleh orang Kristen, di dalam Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia, kok bisa jadi Tuhan? Itu saudaraku. Berarti Yesus, berarti Kristen bukan dari Yahudi ya? Beda. Beda. Ini saudara kita, beliau adalah praktisi Judaism, beliau orang Yahudi. Saudara Yosef Nachman. Rahman apa Nachman? Nachman, iya. Oke. Itu. Beliau adalah orang Yahudi, penganut kitab Taurat, Tanak. Nah, yang bikin saya itu kadang malu gitu loh ya. Andaikan saya nih, andaikan Al-Quran saya. Ini Al-Quran. Tertempel terjemahan kitabnya agama Yahudi. Dan Islam ternyata beda dengan Yahudi. Tetapi kitabnya saya ambil. Tetapi saya mengaku lebih benar daripada mereka. Lah, saya cuma menggunakan terjemahan kok. Mereka yang punya original teks, masa saya lebih benar yang pakai terjemahan, apalagi selalu direvisi? Pasti mereka lah yang mendekati kebenaran itu, karena mereka yang punya kitab. Malu saya menjadi seorang Muslim, mengaku Muslim, wah Islam yang paling benar. Padahal di sini ada kitabnya Yahudi menempel. Sementara orang Yahudi tidak Islam. Malu saya. Nah, begitulah Kristen. Ini kitabnya Kristen ini bang. Ada yang disebut perjanjian lama, ada yang disebut perjanjian baru. Perjanjian lama ini sebenarnya, kenapa tidak diklaim sama orang Yahudi? Karena perjanjian lama ini orang Yahudi sudah tidak merasa itu kitab kami. Terjemahannya pun kagak lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh dari kitab Tanak aslinya. Kebanyakan direvisi itu. Nah, itulah jadinya. Nah, sedangkan perjanjian lama ini sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Nah, itulah iya, itu makanya saya berpikir, loh ini orang Kristen dari mana dapat ilmu kalau Taurat itu adalah perjanjian lama. Sedangkan Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kok bisa kalian rubah menjadi perjanjian lama?
Ya, Yeremia 31. Mikirnya dari Yeremia. Ya, tapi dia salah, dia salah tafsir di situ. Mereka salah. Terjemahannya di situ kan udah benar tuh. Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat perjanjian baruku yang mereka sudah lupakan. Perjanjian baruku, perjanjian lamaku, yaitu ketika aku berjanji kepada mereka membawa mereka keluar dari Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru. Nah, kenapa jadi perjanjian lama di agama Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen, kitabnya orang Yahudi ini? Nah itu saudara. Jadi apa ya? Justru saya berpikir begini. Kenapa orang Kristen tidak mau menggunakan original teks kitabnya orang Yahudi? Karena mungkin takut ketahuan kalau ternyata mereka hanya menggunakan kitab Yahudi itu sebagai alat untuk melancarkan ajaran Yunani Romawi itu. Begitu saudara. Silakan saudara Patrick. Atau mungkin ada yang mau disampaikan, Ahi? Aku kebanyakan nonton itu bang, nonton almarhum Ustadz Yahya Waluni juga waktu itu. Oh iya. Lah aku. Almarhum. Ya, saudara dari mana? Dari orang Jawa kah? Orang mana? Sulawesi? Lombok. Orang Lombok. Iya, iya. Oke. Waktu itu Kristen agama bukan Yahudi, ibarat sesat lah gitu bang, Kristen nih. Ya, kalau saya bertanya saudara, Kristen ini nabinya siapa? Yang menerima firman di tengah-tengah mereka itu siapa? Kalau teman kita Yahudi kan banyak nabi-nabi, dan itu jelas tertulis juga di Al-Quran. Nabi Abraham, kemudian Ismail, Ishak, kemudian Yakub. Itu kan Ibrahim. Ya, di kami Ibrahim. Nah, itu kan mengajarkan pola kepada mereka bagaimana cara ibadah, bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan manusia. Itu kan diajarkan tuh. Nah, sedangkan Kristen ini dari mana? Nabinya tidak ada. Kitabnya yang diterima oleh nabinya, oleh nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi juga tak ada. Perjanjian baru ini cerita yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian orang. Bukan wahyu dari langit. Selayaknya kitab Nabi Musa, selayaknya Nabi Daud menerima pewahyuan. Kitab Zabur. Ya. Seperti itu, Bang. Kalau Paulus kan sudah ngaku, aku menerima apa yang aku katakan, aku tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Dia sudah akui sendiri. Tetapi perkataan orang bodoh yang ingin bermegah. Gitu. Paulus itu murid Yesus ya bang. Gimana? Paulus murid Yesus kah Paulus itu? Oh bukan murid Yesus. Loh. Yesus tidak pernah, menurut Bible, Yesus tidak pernah kemudian memiliki murid. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, Paulus itu tidak ada dipilih di situ. Halo, selamat malam saudara Aceng. Berarti Yudas disalibkan. Berarti Yudas disalib itu. Kalau catatan kaki dari Matius 27 nomor 5, catatan kakinya di Alkitab Sabda, Yudas dihukum sesuai dengan hukuman zaman itu, dia hanya dihukum dengan cara disalibkan. Matius 27 nomor 5. Itu catatan kakinya ada di bawah di Alkitab Sabda. Ada penjelasan catatan kakinya itu? Ada, akhi, ada. Oh, boleh ntar aku cari deh. Alkitab Sabda, Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5, catatan kaki di bawah itu jelas. Hukuman zaman itu hanya hukuman salib atau sulah. Berarti betul lah kata Ustadz Pak Yahya Waluni, aku dengar. Ya, karena gimana ya? Intinya salib itu kan hukuman bagi pelaku dosa. Dan yang lucu nih ya, yang tidak disadari oleh saudara kita Kristen, ketika mereka harusnya berduka, mereka justru berbangga. Kenapa?
Coba Anda buka di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis itu? Ulangan 21 nomor 2223. Sedangkan di situ yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa, orangnya, bukan oknum lain. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dialah yang disalib. Dan mayatnya Berarti kalau orang yang tidak berdosa tidak boleh dihukum mati. Nggak boleh. Berdosa. Nggak boleh. Bersalah nggak boleh dihukum mati. Nggak boleh. Dan sedangkan mereka mengakui Yesus ini tak ada dosa katanya. Kalau tidak ada dosa kenapa dibunuh? Kan buat penebusan dosa. Nah, penebusan dosa itu kan binatang, hewan, kurban. Malah Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu kata Yesus. Berarti ya binatang dong. Jangan manusia apalagi Tuhan, kan tidak lucu. Gila lah Kristen jadi. Nabi Musa coba di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu, domba. Kan jelas di situ. Tidak ada Tuhan, tidak ada manusia di situ jadi korban. Nah, kenapa kemudian ada diusung dari Kristen pola seperti ini? Dari mana? Biasanya kalau di dalam kitab imamat ya hanya dewa Molok lah yang minta persembahan darah manusia kan gitu. Nah, inilah ketika kita mengajarkan begini dibilang kita menghujat, padahal misi kita itu adalah membuka cakrawala berpikir para jemaat supaya jangan mulu-mulu doktrin, mulu-mulu dogma. Sekali-sekali belajar Bible itu sendiri dong. Nah, bagaimana caranya? Dengarkan orang yang netral. Netral itu artinya tidak punya kepentingan. Tidak ada uang di situ. Anda ikut jemaat saya dapat uang. Enggak. Tapi benar-benar yang menyampaikan isi Bible itu dengan apa yang ada di situ, itu yang disampaikan. Seperti itu, Bung. Makanya saya bertanya selalu, ini yang disembah oleh teman-teman di gereja yang bernama Kristus ini siapa? Tuhan katanya. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi, bukan Kristus. Ada nggak kemudian pencipta langit dan bumi di dalam kitab Tanak, gelarnya itu Mesias? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau kita lihat Mesias itu bukan Tuhan, kita tahu dari mana? Dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 itu. Iya. Yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia Mesias itu takut akan Tuhan, bukan Tuhan takut sama Tuhan. Jadi Mesias itu manusia yang diurapi. Itu tidak bisa kita lari dari kaidah itu. Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya ketika di dalam kitab saudara pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, itu di situ ada upaya untuk menjerat orang. Karena sebenarnya di situ adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Itu baru betul. Tapi di situ disingkat dia, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Nah, seakan-akan Kristus ini Tuhan, padahal Kristus itu harusnya diterjemahkan, diartikan di situ, yaitu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Nah, baru betul. Kalau dikatakan Kristus Tuhan artinya Iya. Betul. Ada gitu, kalau kita lihat di dalam Ratapan 4 nomor 20. Kemudian dalilnya di dalam Mazmur berapa? Mazmur 28 nomor 8. Mesias dalam bahasa Ibrani itu Mesia, itu artinya orang yang diurapi. Isa Al-Masih apakah sama, Bang? Kalau Isa Al-Masih bagi kami itu adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, tapi dia cuma singkat waktunya, dia hanya mengajarkan Bani Israel kembali kepada hikmat Torah. Gitu. Nah, inilah yang kemudian diupayakan oleh orang-orang pada zamannya, orang-orang yang kufur terhadap ajaran Nabi Musa, orang yang ingkar kepada pencipta langit dan bumi.
diusahakan dibunuh, dan itu selaras dengan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Coba Anda buka. Di situ ketika orang-orang melihat Yesus membangkitkan orang mati, bermukjizat bla 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 dan seterusnya, di situ mereka diantaranya orang Farisi melapor kemudian ke imam-imam. Dia mengatakan begini, bagaimana ini bos? Kalau Yesus ini kita biarkan begini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau sampai banyak orang yang percaya kepada dia, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka imam kepala memanggil mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat berkumpul. Lalu Kayapas sebagai imam besar setahun itu mengatakan begini, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu kata imam kepala pada saat itu. Maka mulai tahun itu Imam Kayapas, imam besar, bernubuat. Nah, inilah salahnya teman-teman, selalu nubuatan Yesus itu selalu mengambil di Yesaya lah, Yesaya 53, 52, Yesaya 9, Yeremia. Ngapain ke situ? Sementara Kayapas sebagai imam tahun itu sudah bernubuat tentang Yesus. Apa kata nubuatannya? Maka mulailah Kayapas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita dan untuk anak-anak Israel yang tersebar ke seluruh bangsa. Itu. Maka nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi latar belakang upaya membunuh Yesus itu bukan dosa waris dari Nabi Adam. Bukan ada nubuatan di kitabnya orang Yahudi, bukan. Tapi karena kecemburuan sosial politik. Tertulis. Nah, nanti kemudian ada yang merampas sebagaimana yang diceritakan di kitab Kejadian 49 ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya yang 12 ini, dipanggil, kamu diramalkan, dinubuatkan masa depanmu seperti ini. Benyamin katanya di situ di nomor 27, kau Benyamin nanti lakumu seperti serigala. Kamu merampas, habis itu kau bagi-bagikan hasil rampasanmu. Nah, saya dapat data di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku saya adalah keturunan Benyamin. Nah, Paulus inilah yang kemudian merampas. Seperti Galatia 3 kan? Kan itu merampas. Untuk itu, Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Kita di situ siapa? Kristen katanya. Lah, sejak kapan Taurat ini untuk Kristen? Taurat itu kan milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kenapa kemudian Yesusnya ini mati untuk orang Roma, orang Belanda, orang Indonesia, menebus Torah untuk mereka? Taurat itu hanya untuk Bani Israel kok. Di Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu jelas itu. Terus kenapa Yesus mati untuk orang Roma? Kan aneh. Tapi lebih aneh lagi, ya kita yang ada di Indonesia ini. Karena tertulis di dalam Galatia 3 nomor 4, Galatia 4 nomor 5 tertulis, Yesus datang untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Indonesia itu hidup di bawah hukum Taurat? Kan tidak. Nah, Yesus datang untuk nebus orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Banyak keanehan, dan yang dibutuhkan di situ adalah pemikiran jernih, bukan hanya sebatas ilusi dalam beragama. Begitu Saudara Patrick, yang kami paham gitu berdasarkan Bible. Adapun data yang saya baca, Kebanyakan teman Muslim, Bang. oh gimana? Data-data yang saya baca itu terkait benar tidaknya ya wallahu alam. Saya berlepas diri. Saya hanya menggunakan terjemah. Ya, nanti yang protes Akhi Billy, karena bagi saya kitab terjemah itu diambil dari abad ketiga sebelum Masehi, bukan dari sumber primer, apalagi yang ada di Indonesia ini. Itu entah dari mana diterjemahkan. Saya kira begitu.
Yang di Indonesia juga udah mengakui kan ada 500 apa 5.000 kesalahan itu. 6.000 kesalahan. Gimana bisa kitab suci ada kesalahan 6.000, terus mau bersandar di mana landasan kitab kebenaran kalian? Kan bingung. Itulah kemarin ada ahli yang bertanya kepada aku kan, kamu itu kitabmu itu bukan untuk universal, kata dia gitu. Aku bilang, apa alasannya? Karena menggunakan bahasa Arab, kata dia gitu. Oh gitu. Justru aku bilang sama dia, justru karena kitab ini untuk universal, maka dia bahasa Arab. Maksudnya gimana? Nah sekarang kalau Nabi Muhammad berkata dalam bahasa Arab, kalau memang ucapan Nabi Muhammad itu adalah untuk saya, untuk orang-orang 1.000 tahun, 100 tahun ke depan, bahasa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu harus masih tersimpan. Itu baru dibilang untuk seluruh manusia. Nah sekarang saya balik, Yesus untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Nah sekarang tolong tunjukkan ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya. Mana? Ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya mana? Yang mana? Yesus datang dalam menggunakan bahasa apa? Kata dia waktu itu bahasa Ibrani katanya. Ya sudah, mana ucapan Yesus yang untuk orang yang ada di Indonesia mana? Dia tunjukkan terjemahan. Oh itu bukan ucapan Yesus itu. Berarti Yesus bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang ada di zaman itu. Hanya dia keok sendiri. Masya Allah. Iya makanya kalau Tuhan itu punya silsilah, kita dengarnya aneh gitu. Memang Tuhan dulu ada silsilahnya yang berinkarnasi kayak seperti Dewa Krishna, ada silsilahnya ketika dia mengambil rupa daging. Kan Dewa Krishna itu inkarnasi dari Brahma itu. Brahma. Jadi dia mengambil tubuh jadi punya silsilah. Nah, memang persis kurang lebih ceritanya sama seperti itu. Makanya Tuhan yang adalah orang Yahudi ya cuman Tuhannya orang Kristen, orang Yahudi. Untung bukan orang Ambon. Saya boleh sedikit mendapatkan informasi ini terkait dengan agama Katolik. Agama Katolik itu kan memang kalau kita lihat sejarah yang tertulis nih ya, bukan sejarah sih, informasi yang tertulis. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Katolik itu adalah orang yang di abad pertama katanya apa ceritanya itu ya? Pada saat ada kemudian hari Pantekosta, mereka sudah ada di situ. Apakah sejarah di internal Judaism juga menceritakan hal tersebut? Karena dalam tradisi Katolik mereka memandang bahwa mereka bermula pada hari Pantekosta itu ketika mereka berada di sebuah loteng yang ada di kota Yerusalem di abad pertama. Apakah ada di internal Judaism atau disiplin ilmu yang mengkaji tentang itu, atau memang benar-benar orang saudara-saudara kami orang Yahudi ini jijik untuk menjadikan itu sebagai salah satu disiplin ilmu di internal Judaism? Ya, Pantekosta itu kan diambil dari kisah Musa sebenarnya. Pada waktu Tuhan bilang, aku akan menaruh sebagian rohmu kepada orang-orang 72 tua-tua itu. Nah, disitulah mereka ambil cerita itu, diadopsi dari situ. Jadi mereka pada hari Pantekosta penuhan roh, mereka bisa berbahasa yang banyak macam gitu. Jadi diambil terinspirasi dari situ. Tapi sekali lagi, jadi sekali lagi yang dikatakan Roh Kudus, Roh HaKodes itu bukan Tuhan, bukan adalah bagian dari Tuhan. Itu adalah semua ciptaan. Roh Kudus lawannya ialah roh najis. Coba kita lihat di situ ketika kitab roh najis ada, Roh Kudus lawannya roh najis. Semua adalah diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Bukan dalam arti kata bahwa Tuhan oke sama yang jahat, tapi kita disuruh memilih. Rehnatati lefane kahayom atau fet hamafet. Pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kebaikan, kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Itu aja. Jadi dari situ mereka terinspirasi untuk mengambil cerita yang sama dengan cerita Musa. Gitu. Padahal nggak ada hubungannya itu. Gitu. Iya. Saya baru dengar itu, kalau mereka memang pada yang saya sampaikan tadi itu,
mereka beribadah di salah satu loteng di Yerusalem pada hari Pantekosta itu ada atau cuma di internal mereka aja? Apa ya bilangnya? Pantekosta, Katolik, maksudku Katolik. Mereka mengambil dari hari Pantekosta, oke. Tapi Katoliknya maksud saya, Iya, mereka di loteng rumahnya siapa itu? Kan kita Nah, nggak itu tahu. dia. Itu dia Di loteng masalahnya. mana? Di lotengnya Bait Suci apa di mana? Salah satu rumah katanya, salah satu loteng yang ada di Yerusalem. Oh, lotengnya Sule kali itu. Allah. Nggak ada, kita nggak ada catatan seperti itu. Bahkan ketika Paulus menyatakan dia adalah murid Rabban Gamaliel, itu ditentang. Tidak pernah ada silsilah muridnya Rabban Gamaliel namanya Shaul atau Paulus, nggak ada. Nggak Semua ada. ada silsilahnya ada murid-murid itu. Makanya dalam Talmud biasanya menurut Rabbi Gamaliel, menurut kata Rabbi yang sebelumnya, begitu selalu. Nah, tidak ada murid Gamaliel namanya Paulus. Justru Rabban Gamaliel lah yang mengutuk Paulus dan kroni-kroninya dan membuatkan birkat haminim. Sehari 3 kali orang Yahudi mendoakan birkat haminim itu. Karena apa? Karena pada waktu itu Paulus mengajarkan yang tidak ajaran Tuhan, tidak ajaran Torah, diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Mereka ingin mengkonvert orang Yahudi ke agama mereka, kepercayaan mereka, tapi mereka gagal. Nah, keberhasilan besar mereka ialah mengkonvert orang-orang pagan Romawi. Nah, alih-alih mengkonvert orang Romawi menjadi agama mereka, akhirnya mereka yang kebawa agama Romawi pagan masuk ke dalam mereka. Itu nyata dan fakta. Oh gitu ceritanya. Iya. Makanya Rabban Gamaliel kan ada 4. Nah, Rabban Gamaliel keberapa tanya mereka. Makanya kitab Perjanjian Baru itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis menurut sejarawan Timothy McKellow. Nggak bisa dipertanggungjawabkan secara historis itu. Karena catatan yang satu berbeda dengan yang lain. Gitu. Iya. Itu sulit untuk dianggap sebagai absah firman Tuhan, itu sulit. Nanti memang kitab Matius, Markus sampai Wahyu itu bukan firman Tuhan. Karena tidak ada berbunyi berimanlah YHWH kepada Matius, berimanlah Tuhan kepada Lukas, nggak ada. Iya, betul. Jadi kalau ternyata itu masih dipegang itu tradisi di tengah-tengah Yudaism itu, syukran Bunda, bahwa terkait dengan Rabbi Gamaliel ini masih termasuk murid-muridnya, termasuk murid-muridnya. Masih. Jadi saya memang gimana biasa di dalam Mishnah itu ada catatan murid-murid, mulai dari Rabbi Yohanan bin Zakkai turun ke bawah, terus sampai Rabbi Akiva, terus sampai sekarang. Gitu. Jadi tongkat estafet Torah, kan dari Musa turun ke Yehoshua ke tua-tua. Di situ ada Eldad dan Meldad, orang-orang Lewi. Baru turun sampai ke era Rebe sekarang. Yang Rebe yang terakhir itu namanya Snirsen yang sudah meninggal. Nah, sekarang diteruskan oleh yang lainnya gitu. Iya. Karena kalau kita lihat tidak ada muridnya Rabban Gamaliel, muridnya namanya Paulus, itu namanya pernah ada. Saulus. Nah, kalau kita lihat, saya memang curiga di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 itu dikatakan begini, ada beberapa pengajar dan nabi-nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Berarti Saulus ini memang sudah mereka kenal sebagai nabi. Nah, yang lebih aneh lagi, dia mengaku sebagai orang Ibrani, sebagai keturunan Benyamin, orang Farisi katanya. Tapi silsilahnya kita nggak tahu nama bapaknya siapa, nama mamanya siapa. Sedangkan kita nggak tahu. Tuhannya aja punya silsilah. Atau jangan sampai dia adalah tokoh fiktif yang dibentuk kemudian untuk melegalkan catatan-catatan 13 buku ini. Karena kita nggak tahu siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Nah, sementara dia kedudukannya yang memberikan 13 buku kepada otoritas agama mereka. Ya, itu juga
Dan catatan Paulus tuh berbeda dengan Yesus ya dalam pemahaman teologi ya. Iya. Beda ya. Iya, beda. Nah, lo. Kalau Yesus itu konsentrasinya Elohim atau Eloah atau Bapa itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan manusia dan seterusnya. Itu ajaran Yesus itu. Baru yang mengangkat dia sebagai Tuhan Paulus. Ya, Paulus, betul. Paulus. Ya bisa jadi itu politik Roma untuk mengambil hati orang-orang pada waktu itu dan kebablasan sampai sekarang gitu. Iya, bisa jadi kan. Jadi Paulus ini yang dijadikan dijadikan tokoh di sana. Bisa Karena jadi. kalau Paulus itu pernah jadi Yahudi, ya tetap aja dia pernah Yahudi, dia tetap urusannya dia dicap sebagai bidat, tidak sesuai dengan ajaran Taurat, makanya dikeluarin. Pasti kan gitu. Dalam catatan sejarah ini yang aku punya di bukunya Max Isaac Demon dikatakan Paulus itu mengajarkan ajaran yang berbeda dari Torah di sinagog. Jadi ketika ada orang-orang mereka ngajarin begini, mereka dengar ini di mana? Kita nggak temukan dalam Taurat. Makanya Rabbi Gamaliel marah. Dibuatkan birkat haminim, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan dengan segera. Bimera biyamenu tuh, hancurkan mereka dengan segera ya Tuhan. Itu doanya. Sampai sekarang orang Yahudi mendoakan itu sehari 3 kali. Karena apa? Paulus mengajarkan bukan ajaran Torah di sinagog. Nah, ketika dikeluarkan dari keanggotaan sinagog, mereka membuat gedung yang sama seperti sinagog, jadilah itu gereja. Gitu. Oh gitu ya. Yang saya dapat catatan di Kisah Para Rasul, kitab mereka di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi di situ teriak bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh. Ada, dan dia adalah tokoh dari Kristen gitu. Orang-orang Yahudi teriak di sana. Nah, yang dulu saya pernah sampaikan yang di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26 itu. Bilang ada Paulus itu bertobat sempat. Bertobat. Mana itu? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bertobat dari apa? Karena dia telah mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Musa, yaitu makan makanan yang diharamkan dan tidak bersunat. Nah itu dia. Maka dia dituntut oleh tua-tua pada saat itu untuk bertobat. Tahirkanlah dirimu. Aku sudah menyampaikan itu kepada teman-teman Kristen, memberikan pengetahuan itu pada mereka. Udah pernah, tapi ya biasalah. Tong Yesus aja mereka bantah kok. Tapi bagus itu ayatnya kalau benar Paulus dia bertobat di mikveh lagi berarti dia kalau nggak salah kayak semacam mentahirkan diri ya. Iya, mentahirkan diri di bait suci. Nah, itu kalau dalam agama Yahudi itu di mikveh. Jadi dia mengelupkan diri ke dalam air, baru dia mengucapkan ada beberapa doa termasuk Shema, dan dia kembali tahir lagi. Nah, itu yang terjadi di catatan itu. Baik. Jelas itu di kitabnya orang Kristen. Kisah Para Rasul 15 nomor Kisah Para Rasul 1 15 sampai 26. Itulah makanya berarti setelah ditegur dia akhirnya ini juga ya apa? Iya, tahirkanlah dirimu. Nah, itu. Akhirnya Paulus kan di situ ada beberapa orang yang sedang bernasar, tapi mereka tidak punya duit. Kau selesaikan itu nasarnya sekaligus dengan kamu juga. Tahirkan dirimu. Ditahirkan dirinya, masuk ke dalam bait suci dia, mentahirkan dirinya. Jadi terkait orang-orang yang sudah disesatkannya itu oleh imam-imam, nanti akan dia bersurat tuh kepada orang-orang itu. Dan orang-orang Yahudi sudah bisa coba saya buka dulu ya. Nah, saya cari dulu nih. Saya cari dulu. Kisah 21. Kalau saya tidak menghafal secara detail, tapi garis besarnya saya tahu.
Jadi gini, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah tuh, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan kemudian Theos, Tuhan, di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Theos, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali itu tidak benar, melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu beserta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait suci, bait Allah, bait Elohim, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jelas tuh? Jelas Paulus bertobat dari mengajarkan jangan bersunat dan makan babi. Nah, aku tahu kenapa dikatakan ada kata tahir di situ, dari kata tahor, bahasa Ibrani tahor. Nah, lawannya adalah tahir. Suaranya kecil, Ahi. Halo. Benar Ya, belum? besar. Oke, udah. Ya. Jadi aku paham ketika dikatakan dia disuruh mentahirkan diri, dia hanya mentahirkan dirinya. Tahir itu lawan katanya tame, najis. Jadi Paulus dianggap oleh para tua-tua itu sebagai seorang yang najis, dan dia mengakui kenajisannya dengan ngapain? Dengan dia mentahirkan dirinya supaya menjadi tahir. Ya. Jadi dia jadi tahir lagi dari kenajisannya, begitu. Sama. Di Islam juga taharah. Oh, mantap. Ya. Mantap. Jadi tahir, tahara. Jadi dia sudah mengakui dengan dia melakukan, harusnya kalau dia tetap kekeh, nggak mau saya, dia jangan mau ditahir. Betul. Aja. Iya. Nah, karena udah berarti Paulus ini bertobat. Bertobat. Karena dia mentahirkan diri kan. Dia tidak lagi dirinya, gitu. Itu logika sederhana. Allahu Akbar. Berarti dia mensucikan diri. Ayat itu saya baru dengar, saya udah paham. Ketika mentahirkan karena dia dalam keadaan najis, jadi harus mentahirkan diri. Biasanya orang Yahudi begitu. Ketika sebagai hubungan suami istri, paginya suami itu harus mentahirkan dirinya. Iya. Ada kolamnya khusus untuk dia menyemplungkan dirinya situ. Baru dia dalam keadaan bersih bisa datang berdoa kepada Tuhan. Berarti Paulus dalam keadaan najis dianggap, dan dia menyadari itu, makanya tame. Makanya dia mentahirkan dirinya. Mantap Pak. Inilah berarti saudara-saudara kita ini gimana ya bilangnya ya? Ya. Bang Handi naik, Bang Handi. Berarti gimana tuh nasib yang orang udah terlanjur ya, termasuk sampai sekarang itu kurang ajar ya. Selamat sendiri kan, nggak selamat. Aduh.
Orangnya Harusnya selain ya dia sendiri disunat, yang lain nggak sunat. Itu memang paling itu Paulus. apabila engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Aduh, gila. Banget ya, habis itu dia tobat ya kan, dengan harapan di dosa diampuni. Terus bagaimana dengan yang lainnya itu yang sudah terlanjur? Yang parah juga itu yang di Filipi 3:8 itu yang dikatakan hukum Taurat itu sampah. Itu juga parah. Di Galatia 2 nomor 16 nomor 21, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oh, parah kali memang doktrinnya. Tapi giliran kembali ke Yerusalem, dia malah bertobat, kan lucu. Itu nggak ada kelanjutannya lagi soal yang orang yang murid-murid yang sudah terlanjur itu nggak ada lagi. Nggak ada diceritakan, kemudian nggak ada. Cuma dikatakan akan disurati gitu ya. Iya, akan disurati supaya mereka jangan jangan makan makanan yang haram gitu maksudnya. Dan lucu di kisah para rasul ini, karena dikatakan gini, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Kemudian sebelumnya dikatakan bawalah mereka, kan? Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Nah, sebelumnya, tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke sini, kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami perintahkan ini. Jadi seakan-akan imam-imam ini melindungi Paulus dari kemarahan orang. Tapi dengan catatan, tahirkan dirimu bersama dengan 4 orang yang sedang bernazar ini dan bayarkanlah mereka. Itu. Iya, jadi supaya dilindungi lah, supaya dilindungi. Masa gitu ya. Iya, supaya tidak diamuk masa gitu. Betul. Karena kan ceritanya dia sebelumnya bagian dari itu kan, dari orang-orang Farisi itu kan, dalam catatan PB kan. Iya. Oh, oke. Mereka sebarisan dengan orang-orang Farisi. Halo, Saudara Herman. Boleh tanya sama Bang Yosep? Dari mana? Ya, silakan. Boleh Bang Yosep? Dari mana dulu, Bang? Katolik, Protestan? Oh, dari Katolik. Oh iya, silakan. Bang Yosep, kalau di Yahudi itu ada kurban nggak, Bang? Oh, ada korbanot ada. Boleh. Tapi korbannya bukan manusia, tapi hewan. Oh iya, kurban hewan apa sih, Bang? Korbannya kalau nggak sapi, kambing, burung, terus ada lagi tepung sama domba. Kalau orang itu nggak mampu, paling miskin tuh tepung aja bisa. Jadi nggak harus selalu pakai darah. Kalau diapain kurbannya, Bang? Prosesnya? Ada di dalam kitab Imamat. Jadi kalau misalnya korban apa nih kamu? Korban sapi. Jadi setiap korban itu, misalnya yang kambing itu dosanya ini. Jadi ada korban khatat, korban minha, korban syilamim. Ada 5 macam korban dengan jenis jantan dan betinanya. Nah makanya kalau ada yang menebus dosa pakai darahnya, itu harus jantan atau betina. Itu harus ada klasifikasinya di dalam masalah korbanot gitu. Oh, maksud aku tuh dibakar atau disembelih? Disembelih dong, disembelih dulu. Jadi prosesnya begini, orang membawa korban, diberikan kepada orang Lewi, ya sebelumnya ditumpangkan tangan ke situ, baru disembelih, baru habis itu dibakar di mesbah atau mesbah. Nah,
Habis itu ada dipotong beberapa potong bagian. Bagian itu bukan untuk Tuhan makan, karena Tuhan nggak makan. Diberikan untuk siapa? Untuk orang-orang Lewi. Karena orang-orang Lewi itu tidak memiliki warisan tanah, sehingga dia tidak bisa bekerja. Jadi di setiap suku orang-orang Israel ada orang Lewi. Perpuluhan itu diberikan kepada orang-orang Lewi itu. Nah, jadi perpuluhan yang diberikan kepada orang-orang Lewi itu dari hasil apa? Dari hasil ternak atau hasil tanah gitu. Oke Bang, siap. Makasih Bang. Nah, pasti pertanyaan gini harus ditanya. Terus sekarang apakah kalian masih melakukan hal itu? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena Beit Hamikdash atau Beit Suci ini tidak ada. Dan yang paling penting para imam itu, para kohen itu belum ada. Nah, bagaimana sekarang caranya? Dalam kitab Hosea dikatakan, ya Tuhan, kiranya bibir kami ini sebagai ganti korban bakaran, korban sembelihan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa 3 kali sehari. Makanya di dalam Sakharit dan Mincha, doa pagi dan doa petang, siang itu, sore gitu, itu kita membacakan ayat-ayat di dalam imamat soal korbanot. Ya, tentang korban kita bacakan di situ. Tentang pengampunan dosa juga. Makanya ketika orang Yahudi itu skip dia sembahyang, maka sayang sekali karena di dalam bagian sembahyangnya orang Yahudi ada minta ampun dosa di dalam korban itu. Kita minta ampun dosa apa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Itu makanya kalau kita berdosa tadi gampang. berarti Bang Yosef sudah tidak ada lagi kurban maksudnya tadi. Ya, korban kita dengan melakukan pila dengan berdoa. Oh. Tapi nanti menurut kitab Yeskiel, ketika Bait Suci ketiga itu dibangun, Beit Hamikdash, maka semua itu akan kembali dilakukan. Baca Yeskiel. Berarti mengenai sudah tidak ada kurban begituan lagi sama yang Islam agak beda ya? Bedanya di mana tuh? Ya kan Islam masih melakukan, kalau Katolik kan udah enggak juga. Saya baru tahu kalau Yahudi juga udah tidak melakukannya. Tidak melakukan bukan berarti tidak akan melakukan, pasti akan dilakukan, tapi support sistemnya nggak ada. Support sistemnya, pertama harus ada bait sucinya, kedua harus ada imamnya yang mempersembahkan korban kan imam ke mezbah. Orang-orang biasa nggak boleh. Yang bertugas di bait suci itu ya para kohanim, orang Lewi gitu. Makanya support sistemnya belum, tapi nanti menurut kitab Yeskiel itu akan dilakukan. Jadi gini Bang Yosef, berarti Bang Zuma sekalian ke Bang Zuma, berarti cara kurbannya Bang Zuma dan Yahudi beda ya? Iya, beda. Soalnya tadi tapi saya kalau ada orang biasa nggak boleh katanya. Kalau menyembelih, kami menyembelih juga. Tapi kalau misalnya dikatakan beda, ya tentu beda karena syariatnya beda. Tapi yang pasti di Islam dan Yahudi itu sama-sama mengorbankan hewan. Tidak mengorbankan Tuhan. Kalau berbeda kan sama-sama milah Ibrahim. Tapi beda berarti Ibrahimnya jangan-jangan beda. Oh enggak, Ibrahim itu cuma satu orang. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu dua orang. Islam yang menang. Yang benar yang mana nih? Karena bukan begitu. Anda salah. Yang abang kan masih melakukan. Anda salah. Itu kelirunya Anda. Gimana? Jadi sama Islam, nih Ibrahimnya. Islam itu punya syariat sendiri. Yahudi punya syariat sendiri. Bukankah milah Ibrahim? Ya, milah Ibrahim itu sunat, menyembah satu Tuhan. Beda lagi. Beda. Kalau ajaran abang tentang kurban dari ngikutin siapa? Perintah pasal lirabbikan ahar. Perintah. Itu bukan ngikutin nabi ya, termasuk nabi yang kami ikuti itu justru hikmat dari perintah kepada Nabi Ibrahim. Itulah yang kemudian menyebabkan, coba Anda baca Kejadian 22, sama seperti di Al-Quran, Nabi Ibrahim diuji. Jadi bukan Nabi Ibrahim untuk nebus dosa, tapi diuji. Kejadian 22 itu dikatakan setelah kami menguji Ibrahim. Itu ujian, menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Maka berarti cara mendekatkan diri Nabi Ibrahim itu cinta kepada anaknya, tetapi dia lebih cinta dekat kepada Tuhannya. Makanya disebut kurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Kalau saya Yahudi juga begitu. Kalau Bang Yosef, ya, di situ titik jelasnya bahwa Tuhan tidak suka persembahan manusia. Di situ titiknya. Situ titiknya. Kenapa begitu?
Kalau Jadi sama Kristen Bang, saya sudah tahu memang Yahudi kan berbeda. Ini saya tuh penasaran karena ada Bang Juma dan Bang Yosef. Syariat kami berbeda, soal Bung. korbannya beda ya. Iya, syariat kita berbeda. Kalau ini Bang Yosef satu lagi di Yahudi juga babi haram ya. khazir tamehul lahem. Iya, betul. Kalau udang, Oh sama, nggak boleh. Bang Zuma kok udang boleh? Kan udah aku bilang syariatnya berbeda, kan lucu ente ini. Kok bisa beda kan kadang suka berbicara kalian Tuhannya sama. Presiden Tuhannya kita beda juga. presiden kita itu Coba sama. Bang Yosef Tuhannya Allah. Dengar dulu, Lul. Enggak, Lul, bentar Bang Zuma bentar. Biar saya cek dulu Anda kalau kalian tidak sama atau bisa enggak. mendengarkan, Anda dibawa. Yosef, Allah Tuhan kamu bukan? Oke, saya buka kitabnya ya, biar semua mata memandang. Ya, nggak bisa buka lagi nih. Biar dia bisa belum? dengarkan aja, Bang. Anda dibawa aja, Anda dengarkan di bawah. Oke, Di bawah kita buka. sambil colok-colok pantat. Dengarkan. Ya, kalau kita buka kitab Keluaran 20 dah, yang paling gampang aja. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah. Ini bukan saya yang nulis, ini Rabi yang sangat hebat, yaitu Rabi Saadia Gaon. Oke, di dalam targumnya. Oke, teman-teman, di follow saudara Yosef, di follow biar bisa buka kamera beliau. Ya, jadi begini bunyinya ya. Kita lihat targumnya. Targum Rasak, oke, mantap ini. Anoki Hasem Eloheka asulke minal Misraim bit afadim. Jadi Rasak di dalam targumnya mengatakan Annaullah Robuka. Nah, jadi Rasak seorang nabi besar Yahudi ya. Ketika nama YHWH itu disejajarkan proper name dengan nama Alef Lamet Lamet Hei dengan nama Allah. Begitu. Allahu Ini Akbar. ini adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara data. Kalau Anda buka dalam Targum Rasak. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah itu, jadi kamu sebagai Kristen harus paham ya, nih tak ajarin. Yang dibawa yang tadi. Nabi Ismail, ya kami mengatakan Nabi untuk memuliakan keturunan daripada Nabi Abraham. Jadi memiliki keturunan yang mana hari ini kita kenal dengan bangsa Arab, itu kemudian mengentaskan Islam. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam itu kemudian ini turunannya mengajarkan agama Yahudi. Nah ini Kristen ini turunannya siapa? Agama yang menghalalkan semua makanan itu turunan siapa? Siapa yang mula-mula menghasut manusia untuk menghalalkan semua makanan? Itu dulu. Jadi Kristen ini bukan dari Ishak, bukan dari Ismail. Nah, demikian tadi kamu sih ini gimana perdebatan itu berlangsung dan tanya kurban segala ya. Inilah kelakuan orang-orang kafir tuh, karena minimnya mereka ilmu ya, ilmu tak ada, bukan minim lagi karena memang tak ada ilmunya, karena mereka kan enggan membaca, tidak pernah belajar, tidak pernah membaca ya, cukup imani saja dan jangan banyak bertanya. Sudah pun begitu mereka juga hanya beriman ataupun beragama hanya berdasarkan keturunan ya, warisan dari nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak tahu apa-apa tentang bagaimana sejarah itu juga Kristen itu ada, mereka juga tidak tahu ya. Kalaupun tahu itu hanya semenjak ada perdebatan-perdebatan ini, lalu mereka mendengar dari debater Muslim, lalu mereka coba cross-check, dicari, oh ternyata benar. Nah itu dari situlah mereka itu sikit-sikit paham gitu. Kalau untuk mereka sendiri belajar tidak ada ya. Orang-orang Kristen ini sebenarnya mesti
berterima kasih pada umat Islam tuh yang tadinya tidak tahu isi ayat-ayat kitab mereka, ya kitab mereka sendiri jadi tahu sedikit-sedikit oleh karena menonton debat umat Islam, ya umat Muslim, ketika umat Islam itu menyampaikan isi kitab yang ada di dalam ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka yang tadinya mereka tidak tahu jadi tahu gitu ya, karena mereka kan tidak pernah membaca tapi hanya bergaya-gaya saja itu ya, sok hebat, sok ini, sok itu sebenarnya mereka ini hanya kepedean saja kalau perihal masalah yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa gitu. Hanya berpura-pura saja itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Huseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب